Saya akan sampaikan isi hati Tuhan berbicara tentang hidup dalam cara Tuhan yang ajaib. Sama-sama katakan dengan saya hidup, belum semua, saya hidup di dalam cara Tuhan yang ajaib. Amin. Amin saudara. Pak Yakobus pernah bercita-cita jadi polisi waktu kecil? Atau memang itu cita-citanya? Cita-citanya. Tapi untuk menyampaikan Pak Yakobus ke cita-citanya itu, begitu banyak cara Tuhan yang ajaib. Dia buktikan, dia nyatakan atas hidup Bapak. Begitupun juga dengan gereja ini Bapak Ibu Saudara. Caranya begitu ajaib untuk menolong kita. Mari kita lihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur pasal ke-92 ayatnya yang kelima. Dikatakan demikian oleh pemazmur. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Pekerjaan Tuhan itu besar. Ingatkan kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan Tuhan itu besar. Proyek Tuhan itu besar. Tapi meskipun pekerjaan Tuhan itu besar, dahsyat, ajaib, tapi Tuhan senang selalu memulainya dari yang kecil. Always start from small things. Enggak ujuk-ujuk jebret gereja ini ada. Enggak ujuk-ujuk kita nanti punya gereja jebret lebih besar dari ini. Rencana Tuhan, visi Tuhan itu besar buat hidup orang percaya. Kenapa besar? Karena memang Dia Tuhan yang besar. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita mempercayai Tuhan yang besar. Dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Mari kita lengkap dalam Mazmur 40 ayat 5a dikatakan demikian. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Elohimku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Saudara, dalam menolong hidup manusia, Tuhan itu memiliki banyak cara untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Dalam menolong hidup saudara dan saya, Tuhan itu memiliki banyak cara untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Tuhan bisa pakai musuh kita. Tuhan bisa pakai tetangga kita. Tuhan bisa pakai orang tua kita. Tuhan bisa pakai anak-anak kita. Bahkan Tuhan bisa pakai orang-orang yang membenci kita untuk menolong hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, ada statement di luar sana, jangan terlalu membenci orang yang kamu benci. Jangan-jangan orang yang kamu benci itu adalah orang yang akan dipakai Tuhan untuk menolong hidup kita. Makanya Tuhan ajarin kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pasti ada maksud Tuhan yang tertentu. Sesuatu buat hidup saudara dan saya. Istri saya harus cerita. Saya seorang pengkhotbah, seorang pendeta yang senang menyaksikan kebesaran Tuhan. Dalam pekerjaannya sebagai seorang dipercayakan di kantor. Bosnya saudara selalu menekan, dan menekan. Salah benar salah aja pokoknya. Salah benar salah pokoknya. Nah kalau orang yang tidak mengerti rencana rancangan Tuhan di balik itu semua, pasti dia akan blaming God. Kok begini, saya punya pimpinan jahat banget. Saya punya suami jahat banget. Saya punya istri jahat banget dan lain sebagainya. Singkat cerita saudara, orang yang menjati istri saya, orang yang gak suka sama istri saya, orang yang sama juga yang digerakkan Tuhan untuk memberkati dia. Hebat Tuhan itu. Kalau bukan Tuhan gak mungkin, karena dasarnya hate, dasarnya benci, dasarnya gak suka. Makanya
Saya selalu bilang sama istri saya, sabar sayang, gak usah bales sayang. Kita ini anak Tuhan yang bela Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau kita terlalu berharap dengan orang yang kayaknya bestie nih, kayaknya best friend, kayaknya bestie, best friend forever, gak mungkin mengkhianati, gak mungkin ninggalin, gak mungkin acuh, gak mungkin abai. Justru hati-hati, yang orang itu yang gak dipakai Tuhan untuk tolong kita. Kalau saya lihat dari mukanya ini korban semua. Muka korban di PHP-in dari pertemanan. Nggak ada yang salah dengan pertemanannya. Tapi seringkali yang nolong kita bukan teman kita. Kencang tuh ngomong tuh, betul? Halo? Seringkali yang nolong saudara dan saya out of nowhere. Nggak tahu dari mana tuh orang. Tuhan tuh punya banyak cara untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Sekali lagi saya harus menyampaikan kesaksian. Waktu saya dan istri saya memang benar-benar tidak punya uang. Saya tidak malu cerita ini karena di balik cerita ini ada Tuhan di dalamnya. Untuk membeli susu anak kami Lovely Tehila. Aku gak punya uang, dia gak punya uang. Kita punya uang tapi sudah dipos-posin. Tapi untuk dailynya kita udah gak punya uang. Saudara, bagaimana mungkin ada seorang anak mahasiswi tinggal di Jerman, tiba-tiba direct message Instagram saya, Pastor Verona, boleh nggak saya memberkati pastor? Saya bilang boleh, doakan saja saya. Oh bukan itu maksudnya, saya diberkati oleh pelayanan Tuhan melalui pelayanan Pastor Verona. Saya bilang kapan, di mana, saya nggak sengaja. Lihat pastor buat live doa kesembuhan. Saya punya masalah sakit paru-paru. Waktu saya ikutin apa yang pastor arahkan, taruh tangan di dada, berdoa dengan iman, tanda-tanda ini menyertai orang percaya tumpang tangan atas orang sakit akan disembuhkan. Dalam nama Yesus. Mungkin menurut orang kebetulan. Tapi kebetulan yang menurut orang tersebut adalah rencana, tulisan, planningnya Tuhan. Saya bilang, lalu kamu mau apa? Kalau pastor mengizinkan tanpa mengurangi rasa hormat, bolehkah saya memberkati pastor? Saya bilang gak usah, doakan aja saya. Gadis ini terus aja saudara nyecer saya. Saya sudah berdoa, Tuhan katanya suruh berkati pastor. Bapak Ibu, itulah Tuhan kita. Saya di Indonesia, dia di Jerman. Gak pernah kenal, gak pernah ketemu. Cuman tidak sengaja lihat di sosial media. Tuhan colek loh anak ABG di Jerman. Untuk mengirim uang susu bagi putri saya. Bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Sejak saat itu sampai hari ini, manusia itu tidak pernah kontak-kontak saya lagi. Sampai hari ini. Hebat Tuhan ya. Kalau kita pikir, wah aman puji Tuhan, udah ada supplier, udah ada donatur dari Jerman. Tidur deh di pundaknya, kebiasaan manusia. Nah saudara, cara kerja Tuhan itu sangatlah berbeda dengan cara kerja manusia. Setuju gak? Saya ulangi sekali lagi nih. Ini kan ada para pebisnis, para pengusaha dan lain sebagainya, termasuk gereja Tuhan. Cara kerja Tuhan, konsep berpikirnya Tuhan itu beda dengan cara berpikir dan konsepnya manusia. Amin. Kalau kita kan pasti harus punya planning ya. Tapi planning tanpa planningnya Tuhan jadinya pening saudara. Mama papa saya almarhum mama papa saya punya cita-cita. Saya ini menjadi seorang pegawai negeri sipil. Sama seperti mereka.
yang punya kedudukan, dihormati banyak orang. Kalau udah pensiun dapat uang tunjangan sampai meninggal. Saya punya cita-cita menjadi seorang fotomodel Bapak Ibu Saudara, nasional maupun internasional. Tapi kedua cita-cita orang tua saya dan cita-cita saya, saudara, tidak melibatkan Tuhan di sana. Tuhan intervensi. Cita-cita kanan gak jadi, cita-cita kiri gak jadi. You ikut I, jadi pendeta. Gak pernah ada darah keturunan seorang pendeta dalam hidup saya Bapak Ibu. Berdiri di depan ribuan orang, menggembalakan. Saya gak pernah bermimpi saudara. Gak pernah bermimpi dihargai orang, dihormati orang, dikasih respect Pak Pendeta. Gak pernah. Karena saya berpikir saya suatu saat nanti saya ada di foto majalah cover paling depan. Dengan gaya yang aneh-aneh gitu kan. Dengan endorsan baju dan lain sebagainya. Ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Itulah cita-cita saya. Tapi semenjak saya mengikut Tuhan sampai hari ini, saya baru mengerti, oh jalanku bukan jalannya Tuhan. Rancanganku bukan rancangannya Tuhan. Bukan berarti kita gak boleh punya rencana. Kita harus punya rencana, but make sure for that. Tuhan, ini loh rencanaku. Biar kehendakmu yang jadi. Saudara kan berdoa, Tuhan aku mau cowok yang tinggi, yang ganteng, yang pinter, anak jenderal. Dikasihnya yang mancung ke dalam saudara. Bener. Karena kalau saudara dapatnya yang tinggi, yang ganteng, yang keren, yang wangi, muka kayak saudara bakal diselingkuhin. Bener saudara. Kadang-kadang gak semua yang mancung ke dalam itu menyusahkan dan membeban beratkan kita. Justru di tengah-tengah kekurangan pria itu dia setia sama kita. Ngertiin kita, nyayangin kita. Lebih daripada yang ganteng, yang wangi, yang banyak duitnya itu. Kalau gak percaya nih anak-anak muda, tanya aja tuh sama yang udah menikah tuh. Mukanya penuh dengan beban berat. Nah saudara, cara kerja Tuhan itu juga tidak bisa ditebak ataupun diprediksi oleh manusia. Setuju gak? Aduh tahun ini tahun politik sampai tahun depan. Orang menebak, si ini bakal jadi pemimpin kita. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan. Tuhan bicara sama saya, dia yang akan jadi presidennya. Kejebur 2 kali salah tebak, nyong. Kalau kata orang Ambon. Tapi dia udah berkhotbah di mimbar-mimbar, dialah pemimpin dari Tuhan. Mari kita dukung, mari kita pilih. Yang keluar orang lain. Nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak cara Tuhan itu. Kita berpikir, wah Pak Sulaiman nih yang akan menabur buat gereja ini. Bukan dia orang. Kita berpikir, wah ini bisa kakak ipar saya nih yang akan bayar hutang saya nih. Bukan dia. Kalau kata Judika, bukan dia. Amin. Cara kerja Tuhan tidak bisa ditebak ataupun diprediksi oleh manusia. Makanya saudara jangan pergi ke tukang kuamya. Saudara jangan pergi ke paranormal. Saudara jangan pergi ke Ciamoy ya Ibu Elizabeth. Kalau dia lagi stres, dagangan lagi sepi, Ciamoy. Tukang kuamya diteleponin saudara. Ya ilah illallah. Tadi pagi tuh saya khotbah datang sama Yesus. Amin. Tante saya saudara bekerja di Garuda. Petinggi di sana. 2 tahun lagi pensiun. Ini tragedi 5 tahun yang lalu. Saya ceritain sekarang. 2
2 tahun belum pensiun dia udah pusing saudara. Ini tante bagaimana ya, udah mau pensiun, nanti yang bayar rumah gede ini siapa, yang tanggung ini siapa, yang ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Dan lain sebagainya. Dia coba membeban beratkan hidupnya dengan asumsinya sendiri. Apakah cukup pensiun saya untuk menghidupi keponakan-keponakan saya? Satu kali Tuhan izinkan kami bertemu. Saya cuma bilang, tante, Tuhan yang sama yang bawa masuk tante ke perusahaan ini, Tuhan yang sama juga yang akan memelihara tante. Ya tapi kan tinggal 2 tahun lagi, masih lama nyong, dalam hati gitu. Saya gak berani di orang tua kan. Tuhan itu bisa buat mujizat detik ini, hari ini, minggu besok, hari esok, suka-sukanya Tuhan. Amin. Saudara, kejadian ini 5 tahun yang lalu, 2 tahun harus pensiun. Saudara tahu, sampai hari ini jasanya masih dipakai sama perusahaan itu. Dia pensiun sih, tapi Tuhan bawa muter. Kamu di sini, aku gaji. Kamu ajari orang-orang ini. Gajinya gak ada yang kurang. Hebat Tuhan itu. Makanya jangan prediksi Tuhan. Semalam saya sempat tegur orang tua sedikit. Umurnya udah 71 tahun. Dia pendeta. Dia gembala. Dia bilang gini sama saya, aduh tante sih udah tua lah, kayaknya udah gak kuat. Jangan main-main. Kalau Tuhan pakai orang tuh gak lihat usia. Betul gak? Kalau Tuhan mau pakai orang gak lihat usia, ngana mau 71 kayak 72 kayak, jalan sudah mau totofore kayak dengkul, Tuhan masih bisa pakai. Betul? Sampai memutih rambutmu, aku tetap Dia yang menggendong hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi Pak, saya masih muda, jangan main-main sama Tuhan. Jangankan usia 71, jangankan usia yang masih ABG. Untuk menobatkan seorang rasul yang bernama Petrus, Tuhan gak pakai teolog. Tuhan pakai ayam, cukup berbunyi. Kuku, 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 kuku. Bertobat sejak saat itu barang. Untuk menobatkan seorang nabi yang bernama Bileam bin Beor, Tuhan gak pakai raja, Tuhan gak pakai imam, Tuhan gak berfirman, Tuhan cukup pakai binatang yang terbodoh di dunia, namanya keledai. Waktu Bileam ingin jalan memaksakan kehendaknya, ada keledai yang di sana. Lalu dipukul oleh Bileam, cedar. Lalu keledai itu dibuat Tuhan berbicara. Keledai itu berbicara kepada Bileam, apa salahku sehingga kau memukul aku? Karena kamu tidak mau jalan. Keledai itu bilang, kalau aku jalan, aku akan mati terhunus dengan pedang malaikat maut di depanku. Bileam seorang nabi disadarkan oleh keledai bodoh. Halo? Di sini kita nggak boleh ngomong, aduh saya kan bukan teologi ya, saya kan latar belakangnya bukan pendeta, saya kan ini orang hina, dina, celaka, cacing-cacing tanah yang pantas masuk neraka. Ya ampun Yesus. Orang mah muji diri sendiri, ini diri dihina-hina. Saya kan anak orang miskin, orang kampung, tinggal di desa, mamanya miskin, bapaknya tukang tambel ban. Tapi kan kita punya janji, dia punya rencana rancangan yang indah buat kita. Amin, jemaat Tuhan. Nah saudara, ada beberapa contoh cara Tuhan yang ajaib dalam menyatakan kuasa dan mujizatnya. Tuhan itu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Pada dasarnya 5 tambah 2 itu 7 saudara. Tapi di tangan Tuhan 5 tambah 2 itu 5.000. Ini bukan dongeng loh Bapak Ibu. Ini kejadian di nats yang lain ketika Yesus memberi makan 4.000 orang. Kalau sama Tuhan itu yang penting ada modalnya. Sama-sama katakan dengan saya, yang penting ada modalnya. Tuhan itu tidak pernah pakai orang yang tidak bermodal. Karena Tuhan kasih modal. Modalnya hanya 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan.
5 roti 2 ikan. Maaf ya Bapak Ibu, di situ tidak ada donatur. Tidak ada yang nyumbang. Tidak ada sponsorship. Cuman ada seorang anak kecil yang punya 5 roti 2 ekor ikan. Dikasih ke Yesus. Makanya cikal bakal roti boy ini dari sini saudara. Ternyata roti boy itu yang punya anak kecil ini. Jadilah roti boy. Kalau saudara roti boy punya siapa? Ya ini nih ayatnya nih. Enggak ya bercanda saudara. 5 roti 2 ekor ikan. Jadi. Saudara saya mau bersaksi. Kami memulai gereja ini hanya dengan 9 orang. Saudara bosan-bosan deh dengar. Pokoknya saya akan gaungkan terus. 9 orang kita beribadah di studio musik saudara di Jalan Tebet. Hanya 9 anak muda saya, Pendeta William, Pendeta Michelle, dan rekan 6 lainnya. Kami hujan-hujanan, kami beribadah tahun 2018 awal. Setelah saya menerima visi Tuhan, Verona kamu keluar dari gerejaku yang ini, pergi keluar, bangun gereja, beri nama Jesus Christ Church. Aku akan jadikan gereja ini besar, besar dan besar, bukan untuk kamu, tapi aku ingin memulihkan banyak manusia lewat kamu. Kamu mau? Jalan, kalau kamu gak mau, aku pakai orang lain. Puji Tuhan, saya mau. Walaupun saya gak punya duit. Saya gak punya hepeng. Saya gak punya donatur. Meskipun saya kenal banyak orang kaya. Saya punya teman direktur, wakil direktur, orang hebat, punya duit. Tapi saya gak pernah minta saudara. Saya gak pernah minta Pak Sulaiman. Pak Sulaiman kan pengusaha. Transferlah 300 juta. Tolonglah persekutuan kami. Kami jalan bersembilan, melewati banyak musim. Tapi kalau lihat hari ini ada data jemaat sebanyak 250 yang tertanam. Di kertas data gereja ada 1000 orang yang pernah datang ke tempat ini. Cara Tuhan itu ajaib. Saya gak pernah kenal Kak Elta gak pernah kenal saya. Saya gak pernah kenal Opung gak pernah kenal saya. Saya tidak pernah kenal Ibu Erlani gak pernah kenal saya. Saya tidak pernah kenal Ibu Mona tidak pernah kenal saya. Andai saja dulu saya meragukan Tuhan, aduh apa bisa ya 9 orang ini membuat sesuatu visi Tuhan itu tergenapi. Andai saja dulu saya tidak mau melangkah bersama dengan 9 orang ini dengan Tuhan. Sampai ayam tumbuh gigi, kita gak pernah kenal. Halo? Orang boleh meremehkan kita, yang bersama dengan kita, Tuhan yang hidup. Tepuk tangan bagi dia. Yang kedua saudara, Tuhan membelah laut Teberau itu hanya bermodalkan tongkat yang ada di dalam tangan Musa. Kalau pada umumnya kita ingin membelah laut, membelah gunung, itu dibutuhkan yang namanya apa Bapak Ibu Saudara? Ahli, orang-orang pintar, duit yang banyak untuk membelah gunung, betul? Kalau saudara pergi ke Dubai itu ada pulau-pulau yang kayak begitu tuh saudara. Pulau yang direklamasi. Itu butuh pemikir-pemikir hebat, butuh dana triliunan. Tapi buat Tuhan, gak perlu banyak cincong. Musa, angkat tanganmu, pakai tongkat itu, belahlah. Barang itu kebelah saudara. Makanya karena saya sadar sebagai pendeta, sebagai gembala yang Tuhan percayakan. Karena saya gak punya uang, saya punya Tuhan. Waktu saya ulang tahun lalu 2022. Waktu saya ulang tahun saya bilang gini, Tuhan saya minta tanah buat gereja, bukan buat saya. Itu pun nanti atas namanya, atas nama gereja, bukan Mario Verona Jaha. Saya gak mau. Karena itu juga kalau saya merem, saya mati gak dibawa ke lubang kubur. Bodoh menurut saya para pendeta ngerebutin harta dunia. Ngotor-ngotorin keturunan anak cucu saudara. Saya doa sama Tuhan. Ada beberapa tanah.
Saya panggil Pastor William, saya panggil Pastor Michelle, saya panggil sekretariat. Ayo kita jalan. Saya ajak makan dulu kan biar gak lemes. Biasa ilmu Belanda toh. Kasih makan, kasih kenyang, habis itu kita jalan gitu kan. Mau kemana Pak Gem? Mau cari tanah. Duitnya ada? Enggak ada. Wah kita doa. Karena saya tahu saya gak punya duit. Saya juga gak bodoh-bodoh amat kan. Salah satu cara tercepat menggerakkan sorga adalah mengajak jemaat sama-sama kita berdoa. Ya saudara, saya tahu sih saudara hidup banyak dalam tekanan kayaknya. Saudara lebih percaya fakta daripada doa. Dan itu sudah berlangsung selama 1 tahun kita berdoa. Oktober ketemu Oktober, bahkan lebih setahun lebih sebulan. Saudara lihat tidak terjadi apa-apa. Tapi di bawah tanaman akar kita, akar itu sudah berakar. Dan Tuhan melalui doa kita bersama semua nih. Makanya gak ada pahlawan di antara kita. Semuanya menjadi donatur lewat doa. Gak boleh, wah karena Pastor Verona yang berjasa, gak bisa. Karena saya berikan kepada Pastor William dan semua pendeta di tempat ini, serukan ini, doakan bersama-sama. Kita akan beli tanah ini, kita akan bangun buat Tuhan. Kita gak punya uang, tapi kita punya Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Minta Nana D. G saja G. Saya senang lagu ini saudara. Senang banget lagu ini. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Pendeta kalau ngelihat jemaat kosong-kosong begini, antara hidup segan mati tak mau, malas melayani. Dan sorry untuk ngomong ini, saya bilang itu pendeta kedagingan, gak bisa ngelihat dengan mata Tuhan. Ini justru yang kopong-kopong ini bahaya. Bener, bahaya. Makanya kalau khotbah di gereja manapun, mau dikit, mau ribuan, mau rame, gaspol gigi 5, berdarah tuh tenggorokan saudara. Mau berapapun, mau 2, pokoknya saya khotbah sebaik-baiknya. Karena dari yang sedikit ini, Tuhan melihat kita. Kalau kamu setia perkara kecil, aku percayakan perkara besar. Tuhan juga memelihara hidup Nabi Elia di tepi sungai Kerit itu melalui burung gagak saudara. Ini aneh bin ajaib. Seorang nabi dipelihara bukan sama tante girang, tapi dipelihara sama burung saudara, sama hewan. Dikasih makan, pada pagi dan petang burung gagak membawa daging dan roti. Saya kesaksian lagi Bapak Ibu Saudara, waktu kami pisah dengan orang tua saya, almarhum mami saya. Almarhum mami saya tinggal di Bekasi, saya tinggal di Kemayoran. Satu kali karena mami saya tidak ingin merepotkan saya, biasanya kalau dia telepon, Fer, mami gak punya uang, biasanya saya kirim. Tapi entah bagaimana pada saat itu mami saya gak telepon saya. Kondisinya sedang tidak memiliki uang untuk makan satu rumah. Saudara, itulah Tuhan kita yang ajaib. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu mami saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Oh Ibu Mariana, saya Ibu Susi. Tetangga 10 rumah dari rumah ibu. Kenapa ya Bu? Kami itu habis tahlilan. Habis syukuran, ada banyak makanan. Kalau ibu atau ses tidak tersinggung, boleh gak saya kasih makanannya? Satu rumah itu makan saudara. Bukan karena belas kasihan, kalau tidak ada Tuhan di balik orang itu.
Makan kayu almarhum mami saya. Betul saudara? Hebat Tuhan kita. Tuhan pelihara dengan caranya yang ajaib. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ada kesaksian hidup, orangnya ada di sini, namanya Ibu Elizabeth. Bagaimana mungkin kanker stadium 4 otak dan paru-paru hanya dengan dituangkan minyak urapan, kanker itu berubah menjadi kuman, kuman itu berubah menjadi sesuatu yang baik dan sembuh. Cara Tuhan itu aneh, tapi nyata. Bagaimana mungkin Alfa yang dokter harus katakan, kamu harus minum obat selama 1 tahun karena paru-parumu sudah tidak berfungsi dengan baik. Dia datang dengan keadaan yang lemah dari belakang sana, masuk ke ruangan gereja ini tanpa semangat. Tetapi karena Tuhan tahu aku punya cara yang ajaib, Tuhan hanya memakai air yang menurut orang, apaan tuh? Sesat tuh, nggak jelas tuh gereja. Tuhan kami, Tuhan saya, ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Kondisi gimana Alfa? Makin turun atau makin naik? Dulu seperti mayat hidup datang ke gereja ini. Tapi hari ini sudah senyum cemerlang, semeringah. Betul bro? Saudara, saya cepat saja ya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mau kita hidup di dalam caranya yang ajaib? Tuhan gak mau saudara dengan saya hidup di cara yang instan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak mau. Belum semua, Tuhan tidak mau saya hidup di dalam cara yang instan. Nah, mengapa Tuhan mau kita hidup di dalam caranya yang ajaib? Yang pertama, agar hidup kita dapat terus melihat dan mengalami kedahsyatan Tuhan. Betul gak saudara? Bukan hanya melihat, tapi kita mengalami. Bagaimana suami dari Ibu Au ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi tekanan, menghadapi gugatan, menghadapi tuntutan, Tuhan tetap yang menolong. Dia bukan hanya melihat, meneteskan air mata, tapi dia juga bersaksi di mimbar ini, suami dan istri. Halo. Amin. Agar Tuhan menyatakan kuasanya, Alfa boleh melihat ternyata Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, dan dia mengalaminya. Dia berkata, setiap minggu saya malas pergi ke gereja. Buat apa saya pergi ke gereja? Tapi dengan cara Tuhan yang penuh dengan kasih dan ajaib, yang harus dia minum sampai tahun depan, dan mungkin medis tidak bertanggung jawab untuk kesehatan ginjalnya. Karena yang satu pihak diobati dan pihak yang lain belum tentu bisa menerima. Karena orang ketergantungan dengan obat pasti at least ginjalnya bermasalah. Tapi itulah Tuhan kita. Supaya kamu melihat dan mengalami cara saya yang ajaib. Tahun lalu waktu kita buat Natal saudara, Natal bersama, kami panitia gak suka minta-minta uang sama jemaat. Tapi kami membuka kesempatan bagi jemaat yang tergerak, yang rindu ingin memberkati rumah kita bersama. Karena kita akan merayakan Natal bersama. Tapi bukan dipatokin, Pak Yakobus 20 juta, Bu Esther 30 juta, itu pendeta kerasukan saudara. Kami gereja hanya membuka ruang kesempatan bagi siapapun jemaat yang memang digerakkan roh Tuhan untuk menabur di gereja ini untuk acara Natal kita.
Saudara tahu, justru kita umumin di sini, Tuhan justru menggerakkan orang jauh dari seberang yang ujung pulau Indonesia, dari Papua. Betul Pastor Will? Dia hubungin Pastor William. Dan dia berkata, Pastor William boleh saya ketemu? Boleh. Pastor William bilang, boleh saya undang Pak Gembala? Wah jangan Pak, takutnya sibuk, mengganggu dan sebagainya. Akhirnya kita bertemu. Singkat cerita, waktu dia di Penang, waktu dia sedang sendirian, Tuhan bilang sama Bapak ini, berikan persembahan bagi gereja ini untuk acara Natal jemaatku. Tuhan bawa uang dari Papua untuk memberkati kita semua. Meskipun mungkin, maaf untuk ini, jangan ada yang tersinggung ya, jemaat datang dan pergi sesuka hatinya. Kan gereja ini gak pernah, ayo jalanin persembahan yuk kita kolekin gak? Taruh aja di situ tuh nomor rekening. Lu mau kasih enggak, urusan lu sama Tuhan, buat saya. Kalau kamu nabur, kamu yang diberkati. Kalau kamu gak nabur, kamu juga yang gak diberkati, kan gitu. Bukan kepentingan saya kolekin satu-satu orang Ceban, Noban, Goban, Saban. Akhirnya saya dilakban rame-rame. Nah saudara, orang itu bilang di hadapan Pastor William dan saya, Pak Gem, tanpa mengurangi rasa hormat, saya berikan berkat ini untuk gereja JCC. Akhirnya tahun lalu kita bisa Natalan bersama-sama. Dengan 250 jemaat pagi dan sore. Dan for your information, uang yang dia kasih tidak saya ambil 1 sen pun. Maaf ya saudara, saya bukan sombongin diri saya di hadapan saudara. Tuhan tahu hati saya. Saya gak pernah curi uang jemaat. Saya gak pernah ambil uang jemaat. Karena saya gak mau kasih makan istri anak saya dengan uang haram. Hamba Tuhan yang ambil uang Tuhan, itu uang haram saudara. Even dia bilang begini, ya tapi kan itu haknya hamba Tuhan, dipimpin, iya tahu. Tapi Tuhan punya cara lain untuk memberkati hamba Tuhan tersebut. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua saudara, mengapa Tuhan mau kita hidup di dalam caranya yang ajaib? Agar hidup kita tidak bersandar kepada pengertian diri sendiri. Kenapa kita sering gagal? Udah tanda tangan, oh jauh lagi. Udah mau deal, oh jauh lagi. Udah mau diangkat pangkatnya, kagak jadi. Udah mau dijadikan pegawai tetap, kagak jadi, meleset saudara. Karena kita mungkin saudara terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ini Tuhan yang gak mau yang seperti ini. Biarkan Tuhan memakai caranya. Agar kita tidak bersandar lagi dengan kekuatan kita. Amin saudara. Dan yang terakhir, setelah ini kita akan berdoa. Mengapa Tuhan mau kita hidup di dalam caranya yang ajaib? Yang ketiga, agar hidup kita dapat menceritakan nama Tuhan kepada dunia. Betul sih, secara berdiri di mimbar, Ibu Elizabeth belum bersaksi di depan ribuan banyak orang. Tapi melalui videonya beliau, lebih dari 10.000 orang sudah dengar Tuhan tentang kesaksiannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya bawa videonya ke Malaysia, ada 3.000 orang yang mendengar. Saya bawa videonya ke Palangkaraya, ada 3.000 orang yang mendengar. Saya bawa videonya ke Makassar, ada 8.000 orang yang mendengar, saudara. Saya bawa dari kota ke kota. Paling sedikit 500 orang mendengar nama Yesus lewat kesaksiannya, bagaimana kankernya disembuhkan sempurna. Tujuan Tuhan kita hidup di dalam caranya, agar kita menceritakan Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu baik. Tuhan itu baik. Kalau saudara tanya saya, Pak, bagaimana Bapak bisa bangun gereja ini? Apalagi nanti kalau kita bisa beli tanah, membangun gereja yang baru. How come? Bagaimana caranya kamu bangun gereja ini? Saya akan jawab, bukan saya.
tapi Tuhan. Saya nggak punya kapabilitas, tapi Tuhan yang memampukan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Dalam bisnis, dalam dagang, biarkan Tuhan menggunakan caranya. Betul Kak Elta? Seringkali kita, aku mau ngajar anak ini, wah ini. Dulu saya pernah ditegur oleh Tuhan, saya tutup dengan ini. Dulu saya pernah ditegur oleh Tuhan. Saya pikir dengan melayani banyak jemaat, saya akan diberkati dengan banyak berkat. Ternyata zong saudara. Panitianya mengambil persembahan kasih yang harusnya untuk saya. Ya sudah. Saya bilang sama Metua, gak ada apa-apa. Gak ada buat tangan, rujak bebek juga gak ada. Satu kali saudara, saya diundang ke persekutuan yang isinya cuma 4 orang. 4 orang. 4 orang saja. Saya bilang nih persekutuan serius apa main-main sih? Udahlah saya khotbah serius, saya doain mereka semua. Setelah selesai, sang pemilik perusahaan ini emang dandanannya parah sih, kayak bukan pimpro. Dandanannya kayak tukang bawa minuman saudara. Duduk dengerin saya, namanya juga encek-encek gitu kan. Amin. Amin kok. Amin Pak Pendeta. Kayak encek-encek biasa gitu. Tapi dia yang pemilik perusahaan itu. Waktu selesai ibadah, saya gak berharap banyak, orang 4 orang. Mau dijalin kolektor 10 kali juga paling 10.000 tuh. 1.000. Iya dong. Ya, saya gak berharap banyak. Tiba-tiba waktu saya pulang, Pak Pendeta jangan pergi dulu ya, cek dalam hati saya kan. Ya kok, Pak kenalin Pak, saya pemilik perusahaan ini. Waduh, kaki saya mundur 1 langkah. Salah nilai gue. Makanya jangan sembarangan nilai Pak Sulaiman mentang-mentang rambutnya merah tuh, orang bagaimana sih? Banci salon apa bagaimana? Jangan, just cover by the book, please. Oke? Aman Pak? Itu week kan Pak? Oh asli, oh gak maaf bercanda. Nah singkat cerita saudara, waktu saya pulang, dia bilang, aduh Pak Pendeta maaf Pak Pendeta, ini ada sedikit persembahan buat Bapak. Saya ya dalam hati saya 4 ya pasti jelas sedikit lah. Ini ada sedikit persembahan buat Bapak. Oh iya Pak, gak usah Pak. Enggak. Ini buat Bapak, ini dari saya, dari istri saya, ini dari anak saya. Ya ampun saudara, berkatnya itu di luar saya KKR ribuan orang. Ampun deh. Saya bisa jalan di Grand Indonesia dengan songong. Oh cuma 5 juta bisa gue beli. Gitu saudara. Dikasih cincin emas, dikasih handphone, semua di situ. Gue bilang nih jangan-jangan cuci uang nih gue yang ditangkap nih gue bilang. Tuhan itu ajaib saudara. Amin. Yang kita pikir dia bisa tolong kita, ternyata bukan dia. Yang kita pikir yang modelnya kayak jeruk busuk begini nih, kayaknya kagak mungkin tolong kita, justru dia yang tolong kita. Makanya saya bilang sama pengerja di gereja ini, lu jangan salah salam orang, mentang-mentang rambutnya disasak pakai berlian, shalom bu. Gue tahu tuh persembahannya pasti 20.000. Bahkan bisa-bisa gak kasih persembahan. Tapi lu jangan pernah hina. Kayak modelan opung kayak begitu. Datang. Semau dia gitu, seleneng-seleneng gitu. Ini apa sih, bioskop? Bukan. Maaf ya Pung. Jangan pernah hina orang dari penampilannya. Jangan-jangan dia orangnya yang dipakai Tuhan untuk tolong gereja ini. Amin saudara. Jangan lihat warna rambutnya yang merah Pak Sulaiman. Merah bukan sembarang merah. Rambut merah jangan sampai lolos. Gak kecewa kan Pak? Habis ini kita adjudging ya. Sama kayak lagu Pak. Lihat-lihat boleh. Pegang-pegang boleh. Tapi yang merah ini nyanda boleh.
Hancur, hancur. Pak Yakobus jangan marah ya Pak Yakobus ya. Kan kita keluarga toh. Siapa yang diberkati? Oke, kita berikan tepuk tangan.